Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aisyah. Asal sekolah saya SMK Negeri 5 Baru. Saya dari kelas 10 RPL. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia saya, di mana tugas tersebut saya diminta untuk mencari sebuah cerita dan menentukan apakah cerita tersebut berupa legenda, dongeng, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil cerita yang berjudul Sangkuriang, di mana cerita Sangkuriang tersebut berupa dongeng. Mengapa saya katakan cerita Sangkuriang tersebut berupa dongeng? Karena dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, kecuali cerita tentang zaman dahulu yang aneh-aneh. Cerita dongeng juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dongeng binatang atau disebut juga dengan fabel. Yang kedua, dongeng manusia. Nah, langsung saja saya akan menceritakan atau membacakan cerita saya yang berjudul Sangkuriang. Sangkuriang atau disebut juga dengan dongeng Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita, bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunannya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, "Ah, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengembalikan batang tenunku, kalau ia perempuan akan kuangkat jadi saudara, dan kalau ia lelaki akan kujadikan suamiku." Tiba-tiba seekor anjing pun datang membawa batang tenunannya. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu pun berlalu. Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu mencari hati kijang. Sangkuriang pun berangkat di hutan ditemani si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah lalu memanah si Tumang sehingga anjing itu pun mati. Sangkuriang mengambil hati si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa si Tumang adalah hati seekor rusa. Akhirnya Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi. Tanpa sadar ia memukul gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas luka ke kepala anak itu. Sangkuriang kesal lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri kesungguhannya dalam bertapa, membuat para dewa menganugerahkannya kecantikan abadi. Tahun pun terus berganti. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berburu dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, sampai di suatu tempat dan bertemu seorang gadis cantik yang mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa mereka ketahui mereka adalah ibu dan anak. Sangkuriang pun hendak meminangnya. Ketika hendak mendekati hari pertunangan, Sangkuriang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengingatkan di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan, yaitu membendung sungai Citarum dan membuat sampan yang besar. Kedua syarat itu disanggupi oleh Sangkuriang. Sangkuriang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi pun panik. Ia meminta perempuan desa menumpuk padi. Ayam jago pun berkokok. Karena mengira fajar telah datang, makhluk gaib itu pun membantu Sangkuriang panik dan ketakutan. Sangkuriang sangat kesal, usahanya gagal sudah. Dengan marah ia menjebol tanggul yang hampir selesai dibuatnya.
Akibat terjadinya lah banjir yang melanda seluruh desa. Sampah yang juga telah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampah besar itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu Terbalik. Sampai sinilah cerita saya yang berjudul Sangkuriang. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.